Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan membahas di bab baru ya, masuk ke bab elastisitas. Nah, apa sih sebenarnya elastisitas itu? Ya, kemampuan yang dimiliki benda ketika dikenai gaya pada batas-batas tertentu akan kembali ke bentuk semula. Jadi, saya rasa semuanya pasti sudah tahu ya apa itu namanya elastis ya. Jadi suatu benda gitu apabila dia dikenai gaya maka akan kembali ke bentuk semula. Ini namanya elastis ya. Contohnya apa? Karet kan gitu ya. Ini salah satu contoh yang sederhana tuh, karet. Apabila kalian pegang karet, kalau karet gelang itu loh, kemudian kamu tarik, maka yang terjadi adalah apa? Karetnya semakin apa? Ya, semakin panjang kan ya. Nah, ini contohnya nih. Kalau bagian dari karet itu misalnya saya potong ya, maka seperti ini. Nah, gambarnya. Jadi misalnya karet itu kalian tarik dengan gaya S, arahnya ke sana nih. Ya mau ke samping, mau ke atas, mau ke bawah, terserah ya. Jadi kalian tarik dengan gaya F misalnya, maka yang terjadi apa? Karet tadi akan meregang. Nah, meregang dan menegang. Nah, kan gitu. Oke? Ya. Kemudian dari tarikan yang kalian buat tadi, maka dia akan memanjang, ya kan? Maka di sini kita tulis pertambahan panjangnya dari panjang semula. Jadi ini kan panjang semula ya. Panjang semula itu X. Nah, kemudian pertambahan panjangnya adalah delta X. Ini pertambahan panjang. Oke, paham sampai sini? Oke, itu ilustrasinya tadi adalah karet. Nah, kemudian dari kejadian elastisitas ini, dari kejadian ini, maka kalian tadi mengenal yang namanya adalah regangan, seperti yang saya katakan tadi, regangan atau tegangan atau apa lagi, modulus Young. Nah, apa itu dari ketiganya? Nah, kita akan bahas satu di sini. Nah, yang pertama adalah tegangan. Perhatikan, yang namanya tegangan itu apa sih? Menegang. Ya, benar. Menegang. Kalian sebenarnya kalau disuruh membayangkan pasti sudah paham kan ya. Menegang itu yang kayak apa kan sudah paham. Tapi secara definisi maka gaya persatuan luas itu namanya tegangan ya. Gaya persatuan luas. Nah, ini kalau kita tuliskan secara sistematis gimana? Nah, tegangan itu kalau kita tuliskan itu seperti ini bentuknya. Nah, itu tegangan. Kayak apa sih itu? Seperti angka. Ada yang nuliskan kalau di buku itu kayak angka 0, tapi kayak angka 0 gini, tapi ada gininya gitu. Atau kalian bisa tuliskan kayak tau gini, boleh. Ya. Yang pasti kalian harus paham dulu definisi dari tegangan. Oke. Ternyata tegangan itu kalau kita tuliskan definisi secara rinci itu adalah gaya persatuan luas. Kalau disuruh membayangkan pasti semuanya sudah paham ya. Namanya tuh itu menegang, itu menegang. Karetnya menegang gitu maksudnya. Nah, paham kan ya? Oke, tapi kalau disuruh mengatakan itu apa? Molor. Nah, molor. Jadi gaya persatuan luas kalau kita tulis secara detailnya. Jadi kalau kita tulis sistematisnya gimana? Ya, tegangan sama dengan gaya persatuan luas. Luasan itu adalah A. Nah, ini yang kalian kotai. Nah, itu tegangan. Dengan apa? Dengan kata lain? Denganku. Jadi F misalnya gini, ini F sama dengan gaya. Satuannya apa? Newton. Tak asing lagi nih buat kalian ya. Sudah
sorry. Ya, kalau untuk kelas 1 multimedia ini mungkin baru ya, kelas 1. Karena sesungguhnya pada kelas multimedia itu fisika mulai dari materi kelas 1 sampai kelas 3 itu dijadikan satu gitu, jadi dirangkum menjadi satu seperti itu. Tapi kalau tingkatan SMA materi ini itu kelas 2, dipelajari di kelas 2. Oke, lanjut ya. Nah, A tadi apa? A tadi adalah luas. Nah, luas apa ya? Luas penampang ini loh. Nah, ini A. Oke? Oke deh. Satuannya apa? Meter persegi. Udah itu aja. Iya. Terus tegangan. Nah, ini yang namanya tegangan. Tulis aja di sini tegangan. Nah, tegangan. Satuannya apa? Ya ini toh. N per M kuadrat. N per M kuadrat. Itu satuannya. Oke ya. Kita next ke berikutnya yaitu regangan. Nah, di sini kamu mengenal dengan kata regang, meregang. Nah, berarti kalau meregang itu apa? Kalau membayangkan mungkin bisa ya, tapi kalau untuk mengatakan dengan kata-kata pasti agak ribet gitu ya. Oke, kalau kita tuliskan, maka regangan itu definisinya adalah perbandingan perubahan panjang. Ini sudah saya tulis. Perbandingan perubahan panjang terhadap panjang mula-mula. Nah, regangan itu disimbolkan dengan E kecil gitu. Sama dengan apa? Perubahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula, atau perbandingan perubahan panjang dengan panjang mula-mula. Nah, perubahan panjang tadi apa? Sudah saya katakan tadi di depan. Iya, delta X. X-nya adalah panjang mula-mula, kan gitu. Ya udah, kita tulis aja seperti ini. Ini dia untuk rumus regangan. Dengan E sama dengan regangan, dia tidak punya satuannya. Untuk delta X-nya sama X itu sama, karena dia sama-sama panjang. Itu satuannya adalah meter. Oke? Paham ya sampai sini? Kita lanjut ke modulus Young. Nah, apa ini modulus Young? Nah, modulus Young itu adalah perbandingan tegangan dengan tegangan. Jadi modulus Young itu perbandingan dari keduanya tadi, tegangan dan regangan, ya kan? Ya, paham ya? Jadi modulus Young itu ada yang di buku tulis itu menuliskannya itu seperti ini. Seret apa yang namanya Y besar ya. Ada yang menuliskan seperti itu. Ada juga yang menggunakan E. Terserah kalian mau pakai mana, yang pasti harus paham dulu apa modulus Young. Jadi di buku itu ada dua macam ya. Ada yang menuliskannya Y untuk modulus Young. Ini untuk mengingatnya mungkin lebih mudah kalau pakai Y, sesuai dengan namanya ya, modulus Young. Atau bisa menggunakan E besar, terserah. Kalau saya mau pakai Y aja deh Bu, ya boleh aja. Jadi Y sama dengan ini tadi, apa tadi? Kalau kita tuliskan kan begini, tegangan dibagi dengan regangan. Nah, ini kita kotai. Terus ini apa ini ya? Ini adalah penjabaran dari rumus ini toh. Paham kan ya? Bahwa tadi tegangan itu adalah gaya persatuan luas. Ini kita masukkan. Bahwa regangan tadi adalah perbandingan dari pertambahan panjang dengan panjang mula-mula. Nah, ini kalau kita turunkan lagi persamaan ini, jadilah seperti ini endingnya. Nah, jadi Y sama dengan Fx per A kali delta X gitu. Perlu dihafal Bu? Ya, perlulah ya. Tetapi saya rasa cukup dengan ini saja yang bawah ini. Itu kalau kalian hafal dengan rumus tegangan dan regangan itu saya rasa sangat mudah. Jadi tinggal menggelinding saja nanti kalau ketika kita menghadapi soal, gampang kok. Oke, kita next. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Hooke dan energi potensial elastisitas. Nah, hukum Hooke, apa sih sebenarnya hukum Hooke? Ya,
hukum Hooke itu bahwa pertambahan panjang benda itu sebenarnya sebanding dengan berat atau gaya yang diberikan pada benda tersebut. Nah, apa ini maksudnya? Kita tuliskan secara sistematis. Ya ini. Tadi apa tadi? Ya, pertambahan panjang. Pertambahan panjang kan delta X. Ya, itu delta X-nya itu sebenarnya sebanding dengan gaya yang diberikan pada benda. Lalu K itu apa? K itu adalah tetapan gaya. Tetapan pegas atau tetapan gaya. Karena kita nanti akan membahas pegas ya. Kalau berkaitan dengan hukum Hooke itu nanti kita akan membahas susunan pegas. Gitu. Oke, ini saya rasa mudah diingat ya, bahwa F sama dengan K kali delta X. Konstanta kali dengan pertambahan panjangnya. Nah, sekarang energi potensialis elastis. Nah, energi potensial elastisitas ya. Elastis atau elastisitas boleh aja. Ya. Kalau energi potensial elastis itu ada besarnya adalah ini, sudah saya tuliskan bahwa setengah K delta X kuadrat. Boleh pakai ini atau pakai ini, tergantung nanti yang di soal apa yang diketahui. Jadi secara sistematisnya seperti ini. EP sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. Ya, jadi kalau kita pakai delta X, kalau pakai konstanta itu delta X-nya dikuadratkan. Tetapi apabila kita pakai F itu tidak dikuadratkan gitu. Sebenarnya untuk keduanya ini ada apa namanya ya, susunan atau apa susunan cara untuk menemukan kok bisa ini ke sini itu dari mana. Gampang kan itu sebenarnya. Ya, kita turunkan ya, coba ya. Dari mana itu kok bisa? Kenapa kalau pakai X delta X kuadrat, kenapa kok seperti ini? Nah, kita ambil salah satu contoh aja. Misalnya gini, kita pakai yang depan ya, depan atau belakang boleh aja, sama aja. Nanti kita akan baru tahu kok bisa ini kalau pakai K itu kenapa kok delta X kuadrat, kenapa kalau pakai F itu kok bisa seperti ini. Sebenarnya kalian satu aja itu juga sudah bisa loh sebenarnya. Satu yang dihafalkan itu otomatis yang sebenarnya juga hafal. Coba gini, setengah K kali delta X kuadrat. Nah, itu sebenarnya kalau kita mengacu pada tetapan gaya pada persamaan yang awal ini, itu F kan sama dengan K kali delta X, ya kan? Nah, sekarang ini K-nya kita ganti. Misalnya, setengah kali K-nya berapa kalau kita mengacu pada rumus ini? F per delta X kan gitu ya. F per delta X. Sedangkan, nah ini kita ganti. Kali delta X kuadrat kan gitu. Sedangkan ini bisa kita seret kan gitu. Sehingga jadilah persamaan setengah F kali delta X. Tuh. Terbukti, oke? Jadi ini berkaitan saja. Jadi tak usah pusing, oke? Tak usah pusing. Nah, udah ya, ini nggak ada pertanyaan kan ya? Nanti tinggal nanti di soal misalnya yang diketahui F, ya udah kamu nggak usah pusing-pusing nyari ini. Kalau yang diketahui F ya udah langsung masukin aja ini, yang ini. Kalau misalnya diketahui K ya udah ini aja yang dimasukkan, gitu kan ya? Oke. Kita next ke elastisitas pada susunan pegas. Nah, ini dia yang saya katakan tadi. Jadi, susunan pegas pada hukum Hooke itu sebenarnya ada dua, ya. Susunan seri dan paralel. Kalau susunan seri itu gambarnya seperti yang di bawahnya itu. Nah, jadi kalau susunan seri seperti ini. K1, K2-nya itu digantung secara lurus berurutan seperti ini. Ini namanya susunan seri. Nah, ini kenapa kok diberi tanda panah terus KS, artinya bahwa KS itu adalah konstanta pengganti dari susunan seri tersebut. Maka di sini disebut KS. K seri gitu ya.
Oke, paham ya? Jadi K gabungan. Gabungannya mana? Yo iki. Karena ini susunan seri, tulis saja KS gitu. Oke. Nah, pada dasarnya pada susunan seri untuk menghitungnya itu ternyata seperti ini anak-anak. Nah, susunan seri. Jadi 1 per KS. Jadi pakai seper ya. 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Itu untuk cara menggunakan persamaan pada susunan seri. Lalu kita next ke susunan paralel. Gimana nih? Nah, perhatikan. Kalau pada susunan paralel seperti ini. K1, K2 ini dijejer. Dijejer, bukan dijejer ya. Diapakan namanya ya? Jadi yang sini sama sini, ujung-ujung sama ujungnya itu diikat seperti ini. Jadi satu. Itu susunan paralel. Kalau seri tadi kan ujung bawah dijadikan satu dengan ke sini kan gitu. Ya kan? Kalau paralel tidak. Balikannya. Nah, oke, paham ya perbedaan antara paralel dengan seri. Sehingga di sini kita bisa tuliskan K gabungan dari paralel itu adalah KP. Nah, untuk mencari KP itu ternyata seperti ini. Nah, KP sama dengan K1 plus K2. Ini kita tinggal menjumlahkan saja. Kalau pada susunan seri tadi, cara menghitungnya adalah diseper. Nah, seper KS. Itu yang bedanya. Bedanya antara seri dan paralel. Udah seperti itu aja ya. Saya rasa ini tidak sulit. Oke, next ke contoh soal. Perhatikan. Pada contoh soal 1, jika diberi data K1 sama dengan K4 sama dengan 200 Newton per meter, K2 sama dengan K5 sama dengan K6 itu besarnya 400 Newton per meter. K3-nya adalah 600 Newton per meter. Ketika sistem pegas diberi beban M, ini M, maka sistem memanjang sebesar 20 cm. Berarti gimana nih? Kalau memanjang molor kan gitu loh ibaratnya, oke? Oke. Nah, berapakah konstanta gabungan pegas dan massa beban M? Nah, anak-anak perhatikan. Jadi kita itu mencari konstanta gabungan dari pegas tersebut yang disusun seperti itu. Namanya aja konstanta gabungan berarti gimana? Oh ya, berarti di situ kalian lihat kan nanti ada yang di paralel, ada yang di seri. Nah, sekarang satu-satu. Caranya adalah satu-satu. Coba perhatikan dulu yang paling atas. Nah, kan paling atas ini ya. Ini saya tulis misalnya ini adalah ini kan paralel ya, K1, 2, 3 ini paralel kan ya. Oke, berarti ini KP1. Karena nanti paralelnya ada 2, maka saya beri KP1. Oke. KP1 sama dengan, gimana caranya? Ya tinggal jumlah aja, K1-nya berapa, K2-nya berapa, K3-nya berapa kan gitu. Ya. Jadi nanti ditulis dulu yang diketahui apa. Oke. Yang diketahui kan ini nih, ini ditulis dulu, kemudian ini ditulis dulu, kemudian ini, kemudian memanjang itu apa? Memanjang tadi adalah delta X atau X-nya. Ya, apanya? X-nya. Gitu ya. Oke, sekarang kita, ini delta X ya, sorry, delta X. Oke, berapakah konstanta gabungan pegas dan massa beban? Yang pertama, jadi nanti ditulis ya, diketahui, ditanya, dijawab. Dijawabnya baru seperti ini. KP1 sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3. Jadi ini harus kalian gambar. Ya, harus tahu gambarnya. Sama dengan berapa K1-nya? K1 sama dengan 200. Ditambah K2-nya berapa? 400. Oke. Ditambah K3-nya berapa? 600. Berarti ini totalnya adalah 1200. Oke, gitu ya.
1200 apa Newton per meter. Nah, kita ketemu KP satunya. Sehingga kalau kita ini kalau kita gambarkan lagi, kita next ke slide berikutnya. Nah, tadi kan susunannya seperti itu ya. Kalau sudah kita gabungkan jadi seperti ini. Nah, seret. Nah, kan gitu ya. Yang ini tadi kan belum ya. Yang kedua. Sekarang yang dua ini gabungannya apa berarti ini? KP2. KP2-nya berapa? Ini tinggal jumlah aja. Sama. Ya, kita tulis ya. Nah, sebentar. Ini kita cari dulu KP-nya aja dulu. KP2-nya. Dari gambar tadi. Nah, jadi ini KP2 sama dengan K4 ditambah K5. Gitu ya. Sama dengan K4-nya berapa? K4-nya adalah 200, K5-nya 400. Kan gitu ya. 200 ditambah 400. Tambah ini ya. Ini ditambah. Seret sama dengan 600 Newton per meter. Gitu kan. Oke, kita ketemu. Nah, sekarang tadi setelah digabung yang paralelnya semua kan sudah nggak ada toh? Sudah nggak ada yang paralel kan? Karena yang tadi sudah ketemu KP1, ini KP2. Yang ini kan single. Berarti nah, gambarnya jadi gimana? Kan jadi seperti ini. Sebentar. Gambarnya jadi seperti ini loh. Seret. Nah, ini ada 3 loh ya. Jadi ini yang KP1 tadi, ini yang KP2 tadi, ini yang K6. Oke, ini kok jelek sekali tulisan saya. K6 gitu ya. Oke, seperti itu. Ini bebannya M. Maka kalau kalian perhatikan, sesudah kita kerjakan beberapa yang paralel tadi, jadilah seperti ini susunannya. Ya kan, karena kita sudah menggabung tadi yang paralelnya. Maka ini jadi susunan apa? Seri. Ini jadi kita tulis KS. Oke? Paham ya? Ini adalah KS-nya. Maka dengan menggunakan rumus K seri berarti kan sama aja dengan K totalnya atau K total ya. K total kan gitu ya. Jadi K seri sama dengan K totalnya. Jadi sama dengan berapa? 1/4 ya kan? K seri sama dengan K totalnya. Sehingga kita bisa menuliskan K1/4 K total sama dengan 1/4 KP1 ya kan, tadi kan terdiri dari itu KP2 ditambah 1/4 K6. Nah gitu, kita tinggal menuliskan 1/4 KP1 nya tadi berapa, 1200 ya kan, ditambah ini 1200 ya, ditambah 1/600 ditambah 1/400 kan gitu, sama dengan, nanti cek ulang. Nah ini jadikan 1200 ya semua. Nah ini 1 ditambah 2 ditambah 3 kan gitu ya. Maka berapa ini? 6/1200. 6/1200. Ini masih 1/4 KP. 1/4 K total maksud saya. Nah, 1/4 K total. Maka K totalnya berapa? Ya tinggal balik aja ya.
1200 dibagi 6. Dibagi 6. Sama dengan berapa? 1200 bagi 6. Iya, 200 Newton per meter kuadrat. Nah, oke, paham sampai sini ya. Nah, sekarang kita mencari apanya lagi. Sekarang K gabungannya kan sudah ada itu. Berapa kosata gabungan sudah ketemu, ya kan? Sudah ketemu. Terus apa lagi? Massa beban. Kita disuruh mencari massa beban. Gimana caranya? Oke, next. Kalau massa beban berarti kita menggunakan rumusan F. Ya, ini poin yang berikutnya. F sama dengan K kali delta X, kan gitu ya. Sama dengan massa, F-nya kita ganti dengan gravitasi karena dia menggantung ke bawah. K-nya tadi sudah ketemu ya, K-nya 200. Ini kita tulis dulu. Delta X-nya juga sudah ada tadi. Nah, G-nya itu berapa, Bu? Ingat, G itu adalah percepatan gravitasi yang besarnya adalah 10. Kita menggunakan 10 meter per sekon kuadrat untuk G-nya. Jadi kita gimana ini? M sama dengan K-nya tadi ketemu berapa? 200. Oke, 200 kali delta X-nya berapa? Delta X-nya berapa tadi ya? Delta X-nya tadi adalah ini 20 cm itu dijadikan ke meter ya. Berarti berapa? 0,2. Dibagi G-nya pindah ke sini, ke bawah sini jadi 10. Sama dengan shred. Oke, 20 kali 0,24. Jadi massa sama dengan 4 kilogram. Ini massanya. Oke, paham sampai sini ya. Oke, semoga bisa bisa dipahami. Oke, kita next ke contoh soal yang kedua. Biar tambah pinter ya, saya kasih contoh soal 3 ini nanti. Oke, sekarang perhatikan. Tabel berikut menunjukkan hasil pengukuran pertambahan panjang pada percobaan elastisitas. Nah, ini ada 5 karet gitu ya, dengan massa yang berbeda, dengan X-nya juga yang berbeda. Yang ditanya adalah konstanta elastisitas terbesar. Berarti gimana nih caranya? Ya hitung satu-satu, ya toh? Kan gitu. Gimana nih caranya? Ya udah, kita langsung menggunakan rumus apa? Dari itu kan rumusnya pakai apa? Apa ini tadi? F. Mencari apa saya? K kan ya? F sama dengan K kali delta X. Udah. M-nya juga ada, ya kan? X-nya ada, K-nya udah gampang ini. Berarti ini gimana ya? Satu-satu toh, Bu? Bisa. Atau gini ya, untuk memudahkan juga ini. Kalian bikin tabel lagi seperti ini. Nanti yang kanan, sebelah kanan itu tulis aja FM kali G. Jadi mudah nanti. Gini. Saya bikinkan tabel dulu biar mudah. Seret. Warnanya kok merah ya? Biru aja. Nah, kemudian seret. Kemudian nah, ini angka untuk angka. Oke. Untuk itu M-nya ya. Yang tabelnya ini tetap di situ ya. Nanti kalian menggambarkannya harus runtut. Ini karena nggak cukup ini, saya tulis kelanjutannya aja. M berarti yang di sini gini.
Oke, anggap aja ini lurus. Oke, seret. Nah seperti ini. Jadi nanti kalian menuliskannya tabelnya ini nyambung ke kanannya tabel yang ini ya, di sebelah sininya itu ditambahi. Jadi untuk mencari jawaban yang cepat mengerjakannya. Oke. Yang ini kita tulis F sama dengan M kali G. Yang sebelah sini adalah K, kan kita mencari konstanta tuh ya. Jadi kan F per apa? Delta X. Kan gitu. Kok gitu sih tulisannya? Ini F per delta X. Ini K sama dengan. Oke ya, sudah ya. Nah, berarti gimana nih? Langsung aja kita tuliskan. Fm kali G kan tadi G-nya 10. Nah, itu yang P berarti kan 20. Q 10 kan gitu ya. Tinggal kalikan aja. R 50. S 5. T 0,25. Nah, F-nya sudah ada, delta X-nya sudah ada. Berarti tinggal masukkan ke rumusan ini aja. F yang pertama tadi, F per delta X. F-nya 20 ya, 20 dibagi delta X-nya berapa? 0,01 loh, yaitu hati-hati loh. Itu soalnya ini dalam senti loh, hati-hati. Berarti harus jadikan meter. Berarti 20 dibagi 0,01 berapa itu? Per sentimeter. Kita hitung per sentimeter aja nggak masalah ya. Biar gampang nanti. 20 kali 1 20, 10 kali 1 10 kan sama aja nanti. 50 kali 0,1 5. 5 kali 0,1 0,5 kan gitu ya. 0,25 ke 1 0,25. Mana yang terbesar? Berarti ini kan ya. Ini kita. Oke ya, paham ya sampai sini. 0,5. Bener ya? 50 kali. Oh, kok itu sih? Berapa? Ini 10 ya. Ini ya yang P. Kalau kita jadikan tapi ini tadi satuannya nanti jadi berapa Newton per sentimeter untuk K-nya ini. Ini Newton per senti. Tulis nanti. Oke, gitu ya. Berarti mana nih? Ini ya. Oke, kita sekarang next ke berikutnya. Nah, contoh soal yang ketiga. Berarti contoh soal yang ketiga, wah ini kan hampir sama tuh sama yang tadi ya, sama yang nomor 1. Oke. Nah, yang ditanya besar konstanta susunan tegas, ya gampang. Kita tinggal mencari-cari konstanta, berarti kan K-nya, ya kan? K. Tapi yang di situ yang ditanya, yang diketahui apa dulu? Ini ada M, gitu. Pertambahan panjang delta X. Ini M. Nanti tulis diketahui yang saya lingkari ini. Gitu ya. G-nya 10 ya, hati-hati G-nya 10. Sehingga besar konstantanya gimana? Ya udah menggunakan rumus F sama dengan K kali delta X. Dan gitu ya. Nah, sama dengan M kali G. Oke. Ini karena dalam gram, maka kita harus mengubahnya ke kilogram. Nah, ya. K kali delta XO disuruh mencari konstanta ya. Ini konstanta gabungan semuanya. Berarti ini pakai
pakai rumus ini nanti K-nya ketemu. M-nya 0,3 kali 10 sama dengan K kali pertambahan panjang 4 cm dijadikan ke meter 0,04. Oke. Sehingga K sama dengan berapa? 3 dibagi 0,04 sama dengan 300 dibagi 4 itu berapa?